Pasti dapat deh. Nggak mungkin beliau itu ngerokok sendiri. Karena ngerokok sendiri itu sepi. Betul nggak? Ada peribahasa bagus. Peribahasa bagus. Ya. Peribahasa ini bagus sekali. Ya. Jadi, makan seadanya. Kalau bersama-sama makannya, kan tetap seadanya. Betul nggak? Betul apa tidak? Itu peribahasa itu bagus. Iya, makan seadanya, asal bersama-sama, tetap aja seadanya. Nah, tapi ada peribahasa yang bagus lagi. Makan seadanya kalau bersama-sama terasa nikmat. Bohong. Itu orang malas. Makanya sikap realistik itu dekat dengan pesimistik. Ini nggak tahu kalian ngerti nggak kuliah saya ini. Sikap realistik itu dekat dengan sikap pesimistik. Contoh, ini realistik. Kalian saya ajak, bulan depan kita ke bulan depan kita ke Gunung Bromo ya. Kalian berpikirnya realistik. Hanya mengukur, begitu saya bilang ongkosnya berapa? 6 juta satu orang. Naik pesawat. Mikir nih, kalau yang realistik dia akan berpikir 6 juta dari sisi dia. Tapi yang optimistik dia akan berpikir 6 juta dari sisi Allah. Dia cuma mengatakan, yes, saya pasti berangkat. Tidak berpikir dengan realistik dia. Nah, kalau dia berpikir realistik dia akan dekat dengan pesimistik. Keluarnya apa? Uang dari mana segitu? Makan aja susah. Tuh realistik. Realistik dekat dengan pesimistik. Nah, tapi kalau orang yang optimistik, dia tidak begitu. Saya pasti dikasih rezeki sama Allah. Di samping terus berupaya dari pertama yang dicantumkan di dalam pikirannya, di main programnya, saya akan punya uang sebesar itu pada saatnya. Gitu. Dan pada saatnya pasti punya uang. Percaya deh sama saya. Makanya jangan suka sok-sok realistik. Karena itu dekat dengan pesimistik. Makanya tadi pagi saya ngetik tangan saya ingin bicara sama Anda tentang mimpi besar. Silakan baca lagi artikel itu. Selami kata per kata yang saya sampaikan. Karena semua memang harus dimulai dari mimpi. Tetapi kalau mimpi ingin jadi kenyataan, hudang. Paham ya? Kalau mimpi ingin jadi kenyataan, bangun. Jadi mentang-mentang, ayah guru juga boleh, ya, membolehkan mimpi besar. Karena semua berasal dari mimpi. Mimpi wae mah tuh berarti sare terus. Betul nggak? Kalau mimpi ingin jadi kenyataannya hudang sare. Paham? Nah, perhatikan saya. Jadi mujizatnya Rasul itu yang pertama adalah menghidupkan orang mati. Awas, bukan orang yang sudah mati dicabut nyawa kemudian dihidupkan. Itu melanggar hukum alam. Berarti melawan Tuhan. Sebetulnya tugas Rasul itu adalah kan menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak berarti membangkitkan kesadaran. Nih orang-orang yang tidak sadar sholatnya, tidak sadar nikahnya, tidak sadar hidupnya, tidak sadar makannya. Hudangkeun, bangkitkan kesadarannya supaya menuju akhlak yang paripurna. Ini saya mau tanya sama kalian. Pinter apa tidak? Sarapan tadi pagi. Sarapan. Saya mau nanya, sadar apa enggak? Apa ini robot? Kenapa kalian sarapan? Energi. Lapar. Realistik tuh. Pesimistik biasanya. Coba perhatikan saya. Kenapa saya makan? Lihat saya semua. Kenapa saya makan? Apa yang dimasukkan ke dalam mulut saya? Makanan. Makanan itu materi. Jadi yang dimasukkan ke mulut saya itu adalah materi. Tahu, tempe, ikan, daging, toge, brokoli, wortel, dan lain. Itu semua materi. Kalau kalian punya kesadaran, harusnya bertanya. Yang saya butuhkan apa sebetulnya? Materi atau energi? Materi atau energi?
Yang saya butuhkan energi. Kalau pinter nih yang bukan robot. Buat apa saya masukkan materi? Masukkan energi aja. Karena yang saya butuhkan energi. Kan tadi saya tanya kenapa kalian makan, jawabannya keren tadi juga energi. Sekarang saya tanya, atau lamun erek butuh energi matang diasupkan materi. Masukkan saja energi, kan butuhnya energi. Masuk akal nggak omongan saya? Masuk akal? Udah bagus sih jawabannya, udah benar. Kenapa Anda makan? Karena saya butuh energi. Pertanyaan, yang Anda butuhkan energi, kenapa tidak makan energi? Iya mah butuh energi, makan gehu, cilok, cireng. Ini ngerti gak saya bicara? Ini bicara kesadaran. Apakah saya ini hidup atau mati? Jangan-jangan makan pun hanya rutinitas, robot lagi. Coba perhatikan saya. Nah, saya butuh energi, yes. Energi itu tersimpan di mana? Di materi. Energi tersimpan di gehu, tersimpan di wortel, tersimpan di kubis, tersimpan di sup, tersimpan di bakar ikan. Di situ tuh ada energi. Yang kita butuhkan, yes, energi. Tetapi energi itu tersimpan di materi. Jadi sebetulnya tetap saja yang harus dimasukkan ke tubuh saya adalah materi. Kata Einstein, E sama dengan mc kuadrat. E itu energi, M itu adalah massa, materi. C kuadrat kecepatan saya dikuadratkan. Kalau saya ngasih pelatihan guru, E itu apa Bapak Ibu? Energi. Bagus. M materi. M tuh makan. Serius kalian belajar fisika juga enggak? Saya enggak ngomong fisika, ini ngomong pakai bahasa sederhana. E apa? Energi. M apa? Makan. C ada 2, C kuadrat berarti C-nya 2 kali. Cemilan dan cemilan. Jadi energi itu adalah makan, cemilan dan cemilan. Yang lucu, yang paling lucu di dunia ini adalah perempuan. Sukanya jalan-jalan. Hobinya makan-makan. Kebiasaannya cemilan. Cita-citanya pengen langsing. Lucu apa tidak? Lucu. Baik, kita teruskan lagi. Nah, sampai sini ngerti ya? Jadi sekarang kita bisa ngukur nggak? Saya ini hidup apa mati? Hidup apa mati? Oh ternyata banyak matinya. Berarti tugasnya Rasul menghidupkan kita pas nggak? Pas. Nah kebanyakan yang lucu itu adalah banyak sekali orang-orang yang mengaku dirinya pewaris ilmunya Rasul bukan membangkitkan orang mati, nambah mati orang yang sudah mati. Betul nggak? Coba, mohon maaf ya, baca iya sekian kali, baca iya sekian kali, baca iya sekian. Itu bukan pelajaran kesadaran. Itu mematikan kita yang sudah mati. Datang tah, kamanehna? Pak, abdi teh sesah, naon? Dagang bangkrut, ngojek teu payu, rumah tangga amburadul. Baca. Surah anu ayat saanu 1100 kali. Sabaraha dinten? 700 poe. Coba. Disuruh membaca surah anu ayat sakanu 1100 kali selama 700 hari. Nama balangsak. Tapi nah narurut wae atuh. Dasar robot dititah maca gitu ge daek wae. Oke. Nah pertanyaannya, kenapa hari ini kita masih mati? Ada tugas kedua. Tugas keduanya apa? Menyembuhkan penyakit kulit. Karena hari ini kita masih menderita penyakit kulit, penyakit luar. Ngerti kehidupan? Tidak. Ngerti kenapa hamil? Tidak. Ngerti kenapa nikah? Tidak.
Kenapa diciptakan jadi manusia? Gak ngerti. Kenapa diutus ke dunia? Gak ngerti. Kenapa sholat? Gak ngerti. Kenapa baca Quran? Gak ngerti. Semua yang dilakukan gak ngerti. Itu karena kita terjebak penyakit kulit. Datang Rasul mau menyembuhkan penyakit kulit. Jadi kalau ada orang mengaku pewaris ilmunya Rasul malah ngajarkan penyakit kulit, kan jadi kacau kehidupan ini. Nah, kenapa kita hari ini mengedap penyakit kulit? Satu penyakitnya, karena hari ini kita masih buta. Nenyo tapi teningali, memandang tetapi tidak melihat. Lihat saya semuanya, memandang tapi tidak melihat. Ada orang ya buta seperti memandang, bolotot soca nama, tapi dia teningal. Itu namanya memandang tetapi tidak melihat. Nu disebut lolong bonconong teh eta. Nah, gara-gara dia itu memandang tapi tidak melihat, berikutnya dia tertipu oleh penglihatannya sendiri. Akibatnya dia membuat kesimpulan berdasarkan kulitnya saja. Dan kesimpulan yang berbasis kulit itu selalu negatif. Karena apa? Kebenaran itu tersembunyi dalam hakikat. Dan semua kenampakan yang kita saksikan itu bisa jadi itu adalah kepalsuan. Nah, itulah pentingnya kita menyembuhkan 3 penyakit. 1 penyakit buta, 2 penyakit kulit, 3 penyakit kematian. Kalau kita bisa menyembuhkan 3-tiganya, berarti kita ini sudah mengikuti tugasnya para Rasul. Berarti kita sudah ketiban mukjizatnya Rasul. Itulah syafaat. Jadi syafaat itu tidak ayeuna di dieu. Ayeuna di dia. Semoga para sahabat semua hari ini sembuh penyakit butanya. Sembuh penyakit kulitnya. Ya. Tidak jadi robot lagi. Betul? Iya. Jadi penyakit kulit itu tahu? Coba lihat. Orang punya penyakit kulit. Misalnya kulitnya banyak boroknya. Banyak nanahnya. Menular gak? Menular. Menjijikan gak? Nah, jadi penyakit kulit itu selalu menjijikan. Dan kalau kita dekat dengan orang yang penyakit kulit, pasti kita takut kan? Takut ketular. Hati-hati ya, di dunia ini banyak yang beragama cuman kulitnya saja. Cirinya apa? Cirinya merasa paling benar dan orang lain semuanya salah. Lalu menghalalkan darah orang lain yang berbeda keyakinan dengan dia. Padahal dia gak ngerti esensi dari agama. Dan ngertinya cuman bungkusnya saja. Betul? Pernah beli lotek? Lotek? Enak gak lotek? Orang Sunda mah hebat. Walaupun lotek enak, namanya tetap aja lotek. Tidak pernah jadi high tech.